Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu sekalian, gimana kabarnya kamu di rumah? Baik-baik bukan? Ibu berharap kalian selalu sehat dan ceria. Jangan lupa tetap jaga apa nak? Jaga kesehatan, selalu apa? Mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan. Yang terpenting adalah memakai masker apabila kalian ingin bepergian keluar rumah. Baiklah anak-anak, ibu hanya melanjutkan materi yang kemarin tentang apa? Administrasi kepegawaian yang ibu sudah tekankan dari awal. Tata kelola kepegawaian ini selalu ruang lingkupnya mengenai apa nak? Mengenai pegawai negeri sipil. Baiklah. Kamu kemarin sudah tahu kan apa pengertian administrasi kepegawaian? Baik, ibu rasa sudah paham. Ibu akan lanjut dengan analisis pekerjaan. Jadi administrasi itu mencakup dengan administrasinya PNS itu gimana, dokumen-dokumennya disimpannya gimana, terus menerima atau mutasi pegawainya gimana. Baik. Terus menyimak video ini, ibu akan membahas satu persatu ya. Di sini ibu akan menjelaskan analisis pekerjaan yang kamu lihat di PowerPoint. Proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara mengamati atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar. Maksudnya apa nak seperti ini? Nanti kamu masih kelas 11 ya. Nanti kalau kamu sudah keluar dari sekolah ini, sekolah SMK Purnama, kamu melamar pekerjaan. Ya, kalau hanya di kantor biasa mungkin gampang. Cuma tes, wawancara, selesai kamu diterima. Tapi kalau kamu ingin melamar sebagai PNS atau CPNS ya, itu melalui online. Ya nak ya, berkas-berkas semua kamu upload di sana. Jadi tahapannya ada, banyak tahapannya, 1, 2, 3 sampai kamu diterima, sampai kamu tes, lulus, itu tahapannya banyak ya nak ya. Nah di sini analisis pekerjaan, maksudnya dari pemerintahnya sendiri, dari pusatnya juga menganalisis berapa lowongan yang akan diterima, posisi yang akan diterima. Nah di sini dianalisis, misalkan kamu diterima di departemen apa? Departemen sosial. Oh di bagian lantai 2 ini kurang pegawainya berapa? Misalkan 3. Nah dari itulah nanti di situ kamu bisa ketahuan kamu oh ini posisi di Mensos itu membutuhkan karyawan sekitar 3 pegawai. Nah dari situlah dicakup direkrut berapa orang yang akan lolos. Tapi yang akan melamar tetap banyak, ratusan mungkin. Yang paling diterima hanya 10 orang. Ya sesuai dengan analisis yang dibutuhkan saja, pekerjaan yang dibutuhkan, lowongan yang dibutuhkan. Ya, pahamin ya, lanjut. Langkah-langkah pekerjaan, jabatan pekerjaan, tugas-tugasnya, kegiatan kerja, langkah-langkah kerjanya. Nah, jabatan pekerjaan ini penting. Jabatannya misalkan kamu di departemen itu apa? Ya, karena itu ada hubungan dengan golongan, pangkat jabatan kamu dan gaji, ujung-ujungnya pasti gaji ya nak. Kalau kamu misalkan jabatan di cleaning service ya mungkin kan di situ bisa ada kan seperti bersih-bersih gitu ya, jabatan itu pasti kamu gajinya pun sesuai dengan jabatan kamu. Kalau kamu bagian kepala kepegawaian, nah pasti kamu minimal golongan kamu bisa 2 ya, 2A, 2B gitu ya. Entah ada tahapannya ya kan. Tugas-tugasnya berbeda dengan pesuruh ya. Cleaning service beda. Kalau ada jabatan pasti dia jabatannya juga pekerjaannya lebih berat. Nggak mungkin nak. Misalkan dia jabatan dia tinggi pekerjaannya ringan, nggak mungkin. Tanggung jawabnya juga lebih berat ya nak ya. Ketiga kegiatan kerja pun meliputi pasti banyak. Beda dengan ibu bilang tadi dengan yang bawahan.
Jangan sama cleaning service deh, dengan bawahannya misalkan kamu bagian kepegawaian, terus di bawah kamu ada lagi, pasti beda pekerjaannya, job ininya beda ya nak ya. Oke, lanjut langkah-langkah kerjanya ya juga pasti jobnya masing-masing, langkah kerjanya juga beda, punya susunan. Pasti kamu juga kalau misal jabatan kamu lumayan, pasti kamu punya anak buah, bagian apa, nanti kamu tinggal kasih instruksi, oh kamu nih, misalkan kamu diperintahkan untuk dinas ke luar daerah, misal Kalimantan, kamu harus kerjakan. Nanti di sini kamu siapa tugasin di kantor yang mengurus semua pekerjaan. Jadi harus ada yang mewakili kamu, misal kamu sebagai pimpinan. Lanjut, uraian jabatan, pekerjaan job ya, yaitu dibilang tadi berfungsi untuk mengurangi fungsi tugas tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja dan segi-segi yang berkaitan dengan pekerjaan yang melekat pada suatu jabatan tertentu. Nah, anak-anak ibu mungkin kalau ini materi ibu sampaikan takut kecepatan atau apa, kamu boleh foto dulu PowerPoint ibu, PPT ibu, nanti kamu rangkum di buku tulis untuk kamu belajar di rumah. Boleh juga kamu tambahkan dengan kamu membaca-baca buku tentang kepegawaian atau kamu melihat internet. Kamu tinggal klik, oh hari ini materi ibu apa nih tentang administrasi kepegawaian, tentang pegawai, kamu klik aja. Nanti keluar semua tuh materinya tentang apa. Ibu hanya sekilas, jadi nggak semua ibu jelaskan segini karena waktunya pun terbatas. Karena video pembelajaran ini tidak terlalu lama, tidak 1 jam, kalau 1 jam atau 2 jam akan membuat kalian jenuh. Jadi hanya materi-materi yang penting saja. Lanjut ya, berisikan tentang nama jabatan, pekerjaan, uraian tingkat, tentang fungsi pekerjaan, tugas-tugas, wewenang. Ya nak ya. Lanjut, sumber-sumber pegawai. Nah, sumber pegawai ini pertama sumber internal. Internal itu dari dalam, penarikan tenaga kerja diambil dari dalam, ada kayak gitu. Misalkan di kelurahan ya, dia sudah honor di kelurahan udah berapa tahun. Terus kebetulan ada lowongan nih untuk CPNS-nya, nah bisa juga ditarik dari dalam. Dan ayah jadi dia tetap ikut tes, tapi tetap ada linknya untuk dia lebih cepat diterima jadi PNS ya. Lanjut, eksternal yaitu dari luar, misalkan dari masyarakat, lingkungan kita di sini. Masyarakat, para anak muda yang ingin pengen jadi PNS ya, ngelamar di anak sekolah yang sudah lulus SMK, SMA dengan tujuannya ya dia lihat dia tujuannya kemana nih, Kementeri A, Kementerian B, karena sudah ada linknya masing-masing. Tinggal nanti kalau memang sudah lulus ya ditempatkan di kantor tersebut ya yang memang membutuhkan pegawai yang sudah dianalisis berapa yang kurang di kantor tersebut. Nah, sumber-sumber di luar perusahaan tersebut meliputi 1, teman-teman pegawai perusahaan. Ya nak ya, kamu punya teman, misalnya kamu sudah kerja, punya teman lagi, kamu mau nggak kerja nih, ada lowongan nih. Misalnya di kantor, bukan PNS ya. PNS dengan sendirinya pasti ada info dari mungkin di WA atau di televisi ataupun dari teman kerja kamu atau dari teman-teman di lingkungan rumah kamu, ini ada CPNS di Kementerian Sosial lagi buka lowongan nih. Nah, dengan sendirinya itu pasti akan ke-share sendiri, nah pasti informasi itu lebih cepat ya. Badan Penempatan Tenaga Kerja, lembaga-lembaga pendidikan, melalui iklan dan atau masyarakat umum yang Ibu tadi bilang, iklan juga bisa ya. Terus masyarakat umum juga bisa, misalkan orang tua kamu memang bekerjanya di pemerintahan atau di kantor pemerintahan, itu bisa langsung dari mulut ke mulut itu, nih anak kamu nih ada lowongan nih, kamu silakan kalau mau, tapi sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan, misalkan S1 atau dengan IP-nya berapa ya. Nah, kalau memang kamu dengan syaratnya itu ada, pasti insya Allah kamu akan lulus. Tapi kadang ini juga ya, yang ngelamar itu banyak CPNS itu, jadi kita harus banyak ya, harus untung-untungan juga ya, sepertinya seperti itu. Lanjut, pelatihan ya. Pelatihan adalah proses penggambaran para peserta latihan dalam satu cara sistematis melalui urutan peristiwa pengalaman. Materi yang memberikan kesempatan. Tujuan pelatihan adalah menyediakan pelatihan awal, menyediakan pelatihan pengembangan bagi pegawai lama untuk meningkatkan
Nah, Ibu bilang tadi ya, jadi ada pimpinan yang mau pegawainya itu, bawahannya itu karirnya lebih maju, lebih banyak pelatihan-pelatihan yang difasilitasikan oleh kantor, ya nak ya, menunjang karir kamu. Misalkan tadinya kamu, yaitu kalau PNS itu misalnya kamu golongannya tadi 2A, dengan pelatihan ini kamu bisa naik jadi golongannya 2B. Gajinya pun ujung-ujungnya gajinya pun akan meningkat, otomatis sejahteraannya pasti meningkat juga. Beda dong golongan 1 dengan 2 mungkin beda kesejahteraannya, nggak mungkin sama ya. Jadi pelatihan-pelatihan kadang kita sendiri, kadang dari kita sendiri, oh Pak saya izin ya Pak mau ikut pelatihan ini 2 minggu di luar daerah. Ada pimpinan yang tidak ngizinin, ada juga yang ngizin, tapi kebanyakan sih rata-rata kalau memang masuk ini dianggap sama pimpinan itu, oh iya ada timbal baliknya buat kamu, ilmu nanti yang kamu dapat bisa diterapkan di kantor atau di lembaga pemerintah. Ada untungnya bagi kita, semua orang. Jika misal kamu pintar apa, kamu terapkan ke teman-teman kamu, kan itu keuntungan buat perusahaan atau kantor. Nah, nanti biasa pimpinan berpikir seperti itu, oh ya boleh diizinkan, jadi gaji kamu tetap nggak dipotong atau tetap berjalan karena itu kamu sudah izin oleh pimpinan. Lanjut. Beberapa prinsip pelatihan kantor ya nak ya. Bisa dilihat kamu di PowerPoint-nya. Prinsip komitmen, prinsip tanggung jawab, prinsip perencanaan, prinsip evaluasi. Nah, coba kamu simak dulu ya. Kamu baca, kamu pahami, manajemen harus berkomitmen. Komitmen itu apa sih nak? Kita misalkan kamu dengan teman kamu nih. Contoh aja ya, contoh yang kecil, misalkan kamu komitmen nih, kita komitmen yuk berteman, jangan saling musuhan, jangan saling ribut, jangan saling berantem, kita selalu ya nak, itu sama-sama ya, jangan komitmen kita pokoknya ada masalah apapun diselesaikan sama-sama. Nah itu komitmen. Nanti kalau kamu salah satu melanggar, diingatkan lagi, kita udah komitmen seperti ini loh, kamu jangan. Tapi kalau di kantor beda, komitmen itu biasanya dengan perusahaan atau dengan tempat kita bekerja. Komitmen kita harus disiplin, komitmen kita harus loyal pada pimpinan, loyal pada tempat kita bekerja. Kita harus punya prestasi yang bisa dibanggakan. Nah, itu komitmen. Jadi kita udah komitmen dengan ini nih. Nggak boleh misal kamu ikatan dinasnya misalkan 3 tahun terus kamu tiba-tiba berhenti, nggak boleh kayak gitu. Ya, karena sudah ikatan. Nah, nanti kan ada nih kayak PNS itu, misalkan mau pensiun dini boleh, tapi syaratnya apa nak? Nanti kalau misal kamu benar-benar sakit, lumpuh, misal maaf ya lumpuh atau ya emang penyakit nggak bisa disembuhkan, ada misal maaf ya, misalkan kamu tiba-tiba punya gangguan stres atau apa, otomatis kamu akan pensiun dini karena sudah tidak bisa bekerja. Dengan tidak bekerja berpikir kan pasti, kalau bekerja itu kan harus berpikir, bertindak, melakukan. Kalau misalkan pikiran sudah terganggu, biasanya nggak bisa lah kalian bekerja. Ya otomatis dia akan pensiun dini. Ya nak ya. Tanggung jawab ya ini ibu bilang manajer departemen yang harus diberikan tanggung jawab. Ya nak ya. Pelatihan kantor di departemennya, program pelatihan. Biasanya pimpinan itu ngatur. Ini ada program ini nih, ada program S2 nih. Kamu ikut ya. Tapi itu orang-orang yang terpilih, yang benar dilihat kinerjanya. Misalnya setahun ini, oh ini si Ahmad, Pak Ahmad ini kinerjanya bagus walaupun orang baru, jadi PNS ini pegawai baru, tapi nggak pernah telat pulang tepat waktu, nggak pernah kabur-kaburan, ibaratnya sebelum absen dia udah pulang, nggak, dia selalu disiplin waktu, kerjaannya bagus, tepat waktu, pokoknya loyal sama pimpinan. Nah itu biasanya pimpinan suka memberi program-program pelatihan untuk menunjang ya, untuk kesejahteraan juga ya. Prinsip perencanaan program pelatihan kantor harus ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan yang telah tujuan pelatihan harus ditetapkan sebelumnya. Iya, jadi kalau misalnya ada program pelatihan nggak mendadakan, harus dipikirkan dulu. Pak Ahmad nanti minggu depan dipanggil dulu sama pimpinannya, kepala ketua bagian apa nanti, Bapak bisa kan ikut pelatihan untuk kenaikan jabatan Bapak.
bersediakah Bapak? Pasti tanya dulu, nggak mungkin dong, Bapak harus ini ya? Enggak, harus ditanya dulu, Bapak bersedia apa tidak? Nah pasti kalau ibu sih dikasih kesempatan itu ibu langsung ambil, karena nggak ada kesempatan 2 kali, ya kan, nggak bisa diulang lagi tuh kesempatan. Kalau kamu nolak ya pasti dikasih orang lain yang bersedia. Kalau kita pelatihan mikir, pelatihan berapa juta, berapa puluh juta kita bayar, ini gratis loh dari kantor. Nah kalau kesempatannya baik, apa salahnya kita harus ambil, ya nak ya. Prinsip evaluasi, program pelatihan kantor menyertakan pengevaluasian prodik dan pengukuran efektivitasnya. Nah, kita lihat juga, misalkan ini efektivitasnya nih, kalau misal kita pelatihan sambil kerja, misalkan kuliah malam, kamu S2-nya ambil malam ya. Nah, kita lihat ngeganggu nggak nih pekerjaan kita besok paginya. Nah, itu dituntut apa? Memanage waktu yang baik, ya. Karena hidup itu adalah pilihan. Kamu mau ngambil pelatihan, tapi kerja juga itu harus kamu benar-benar manage waktu kamu. Pasti kan kalau namanya kuliah pulangnya malam, tugas-tugas banyak, kamu harus bisa bagi waktu kamu. Jangan habis kuliah kamu nongkrong. Refreshing Bu, biar otaknya nih ini fresh lagi. Iya, kalau Sabtu Minggu nggak apa-apa. Tapi kalau hari jam kerja itu biasanya kita kan jam kerja tuh ibaratnya kita terus Senin sampai Jumat kerja. Nggak ada refreshing boleh sih sekali keluar kita makan apa, terus setelah itu jangan pulang malam-malam, tidur lagi besok karena kita kerja sorenya kita akan kuliah lagi kan ya, kuliah yang diberikan dari kantor. Nah terus gitu kesehatan juga harus tetap dijaga, banyak minum air putih, vitamin, karena kalau kita kondisi kita fit, kerjaan apapun cepat selesai. Kalau kita lagi sakit ya nggak mungkin lah boro-boro kita berpikir untuk gerakin badan aja kita males, benar nggak? Ya nak ya, jadi nih 11 OTKP 1, kebetulan ibu mengajar kamu kan ya, tolong jaga kesehatan kamu. Kalau lagi sehat itu makan apa aja enak, kalau lagi sakit boro-boro ya, aduh ini sakit, jangan jauh-jauh deh, jangan sakit yang lain. Datang bulan aja bagi cewek-cewek tuh, kalau lagi datang bulan udah nggak mood ya, pokoknya males, mager, ngapa-ngapain, jangan sakit yang lain-lain ya, datang bulan aja tuh cewek. Ibu juga so ngerasain, biarpun umur segini ibu masih ngerasain sakit, ya nak ya. Oke lanjut. Jenis pelatihan pada dasarnya terdiri dari 2 tipe, yaitu pelatihan awal untuk pegawai baru CPNS, pelatihan promosi. Nah ini promosi. Nah jadi gini, kalau PNS itu ada promosi, ada mutasi. Mutasi juga ada lagi mutasinya untuk dinaikkan karir, ada juga mutasi karena kesalahan. Ya nanti kita pelajari. Nih pelatihan awal ibu bilang CPNS nih, baru awal kan dia belum punya apa prestasi atau apa, maksudnya tambahan dari misalkan dia baru SMA ya, lulus SMK langsung daftar CPNS. Jadi kan dia belum mengerti sama sekali tentang kepegawaian atau apa gitu, tentang masalah pekerjaan dia. Nah sengaja nih pimpinannya dilihat kan anaknya rajin, ibu bilang tadi Pak Ahmad rajin, suruhlah pelatihan. Nah supaya apa? Biar nambah ilmu, nambah teman, ya. Nanti kalau pintar boleh sharing ke teman-temannya di kantor. Nah nanti ada pelatihan apa lagi? Tapi kalau kasih pelatihan itu benar-benar, jangan kamu, saya dibayarin ini dari kantor, asal-asalan aja, datang absen terus pulang, pimpinan saya nggak ngeliat, jangan. Walaupun nggak lihat, tapi kan ilmu yang kamu terima nggak dapet, karena kamu datang absen terus pulang, ya kan? Nanti kalau pimpinan kamu tanya apa yang sudah kamu dapat dari pelatihan itu, kamu bingung. Ada Pak di buku ya, pimpinan itu kan maunya kamu sendiri yang nerangin, oh saya jadi bisa ini Pak, misalkan tadinya saya nggak bisa mengolah data ke komputer, oh ternyata saya jadi bisa Pak, oh gini caranya diajarin gini, senang saya Pak pelatihan gini. Nah, jadi ilmu walaupun sedikit itu kan berguna, ya kan, baik bagi diri kamu maupun bagi orang lain. Kedua pelatihan promosi ya ini ibu bilang, kamu tuh udah mantep, karir kamu udah bagus, udah S1, S2, tapi kamu mau dipromosiin ya kamu harus pelatihan dulu kata pimpinan kamu. Kalau kayak ibu sih ibu ambil kesempatan itu, kalau kamu mungkin ntar aja deh Bu, namanya masih muda Bu, ntar aja masih, jangan nak, pokoknya ada kesempatan terus, jalan terus, ambil kesempatan itu, karena ibu bilang tadi nggak akan
Kesempatan itu nggak akan terulang 2 kali. Kalau kesempatan itu sama, kalau enggak beda, ya kan? Misalkan pertama kamu kesempatan misalnya dapat apa, kalau ini kan beda, nggak mungkin sama. Ya nak ya, lanjut. Promosi ya, Ibu bilang tadi perencanaan promosi harus jelas ya. Misalkan Pak Ahmad dipromosikan sebagai kepala bidang kepegawaian ya di bagian dinas misalkan. Nah, itu apa mau ditempatin kayak kepala sekolah ya. Mungkin kepala sekolah itu yang di negeri ya, dia di rolling nak. Tadinya di SMK 8 misalkan kepala sekolah, di rolling udah 3 tahun nih, dipindahkan ke SMK 15. Nah, itu harus mau nak, karena PNS itu udah komitmen, ada ikatan dinas dengan pemerintah. Apapun pekerjaannya yang dilimpahkan harus dikerjakan ya, sesuai dengan job tentunya ya kan. Setiap pegawai harus memahami posisi, garis promosi, kebutuhan untuk pekerjaan selanjutnya dan gajinya. Ya, ditanya, Bu, ada yang nanya, bukan kita harus nanya. Setelah kita mau ngelamar kerja di kantor, tanya. Tapi dengan sopan, dengan ini dengan kata-kata yang baik, Bu. Income saya ya, gaji maksudnya ya, gaji di sini kira-kira kalau saya sudah diterima berapa ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa, jangan kamu diem aja. Nanti nggak taunya kamu digaji cuma 1 juta, 2 juta, sedangkan kerjaannya berat. Karena kan saya sudah, kamu sesuaikan dengan ijazah kamu, S1 misalkan ya. Oh nanti dijelasin, oh nggak apa-apa, tapi minta maaf dulu, maaf Bu boleh saya bertanya, ya gitulah. Harus kata-katanya di ini dulu, harus bisa bicara dengan baik kita, biar yang kita tanya itu nggak merasa tersinggung atau apa. Biasa kan tak ada yang malu-malu nanyakan gaji, justru bagus. Jadi kita tahu, oh gaji kita segini. Jadi kita bisa semangat, oh gaji saya 4 juta. Beban kerja saya segini nih. Oh berarti gede gaji saya ya, UMR ya. Nah jadi semangat kan kalau misalnya kita dikasih tahu gaji kita kecil, kita nggak nanya-nanya, nggak taunya gaji kita cuma 1 juta. Untuk ongkos saja habis, boro-boro untuk makan, kan ada transport, makan itu harus dihitung. Apalagi misalkan dari rumahnya ada di Bogor, kereta aja walaupun cuma 3.000, tapi kan kalau tiap hari berapa? 3.000 kali berapa lah? 26 ya, 26 hari. Pasti ada liburnya kan. Pastilah dihitung makan itu, makan paling berat itu 10.000 aja cuma pakai apa? Telur ya nak ya, tapi harus dihitung kalkulasi. Jangan ambil aja lah gaji segini 2 juta cukup lah, lumayan masih single mah cukup untuk beli pulsa. Emang cukup untuk beli pulsa. Kamu mah senang-senang aja namanya baru awal kerja, senang aja megang uang segitu ya, tapi kalau dihitung-hitung itu akan kurang ya nak ya. Jadi jangan pikir saya di Alfa udah cukup kok gaji saya. Kalau bisa itu hanya untuk batu loncatan, habis itu kamu cari yang lebih baik gajinya ya nak ya. Ya mudah-mudahan Ibu berharap anak SMK Purnama 1 ini kelas 1, kelas 11, kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu nanti lulusnya tuh jadi CPNS semua, calon pegawai negeri ya nak ya. Karena enak, kesejahteraannya sudah terjamin. Amin, amin ya Ibu doakan selalu buat kalian. Diklik senioritas sebagai dasar. Nah, di sini kenapa katanya harus yang senioritas? Ya karena kinerjanya udah dari awal, misalnya dia masuk 2001 ya. Berarti kan dia udah tua ya kesininya ya. Berarti kan dia pengabdian dia itu sudah lama sekali. Nah makanya kenapa dilihat promosi itu, oh ini udah pantas nih dengan jabatan dia, dengan pangkat dia pantas jadi kepala bagian produksi misalkan, bagian kepala keuangan di maksudnya di kantor, misalnya kementerian apa. Nah itu ada tahap-tahapannya, nah nggak langsung. Nah jadi menurut Ibu kalau yang baru masuk itu kan belum ada pengalaman. Kalau yang udah senior tuh biasanya sudah, kalau orang tua bilang udah asam garam, udah tahu pengalaman udah banyak. Jadi dia udah sering pelatihan, udah sering pergi dikasih tugas dinas keluar kemana. Jadi dia penyuluhan kemana gitu. Dia udah tahu, ibaratnya udah biasa bagi dia pekerjaan itu. Jadi udah ilmunya sudah banyak, gitu ya. Makanya dasar umum untuk promosi adalah yang sudah senior mungkin harus. Karena dia didasarkan atas prinsip bahwa mereka yang telah bekerja secara loyal untuk periode panjang atau sudah diakui, ya. Jadi kan cuma hanya datang, masuk, jadi ngelamar kerja terus keluar, nggak betah, itu nggak masuk hitungan. Jadi yang memang dipromosiin tuh memang yang satu
senior, 2 memang jabatan udah cukup, ya kan. Ketiga, loyal dia kepada pimpinan, pada perusahaan. Pengabdian dari 2001 sampai sekarang loh, hitung aja. Berarti kan dia loyal sama perusahaannya walaupun dari gaji pertama 100.000. PNS dulu gajinya dikit loh. Siapa yang mau jadi PNS? Pada nggak mau, 200.000 tapi mereka cukup loh dulu. Sekarang punya kakak atau orang tua yang PNS, tanya gaji berapa? Belum nanti pensiunnya. Kalau tentara itu biasanya dikasih lahan tanah, ya. Kalau guru mungkin pensiunnya ada juga umur 60, ya. Baik, lanjut. Mutasi, ini mutasi Ibu bilang ya, pemindahan transfer job. Ibu ada 2, Ibu bilang. Ada yang mutasi karena kesalahan bekerja, karena punya kesalahan. Satu lagi karena memang dia pantas dimutasikan, bukan mutasi apa, dipromosikan ke tempat lain. Ya, misalnya di sini bagian wakil, dimutasikan dia jadi ketua pimpinannya, kan bisa juga. Nah itu bagus mutasi. Kalau mutasi kesalahan itu kurang baik, berarti ada kesalahan di perusahaan ini pindah ke B, gitu ya. Baik, lanjut. Mutasi dan upah, motivasi dan upah ini kamu bisa baca ya, teori kebutuhan need, 2 faktor. Nah tolong dirangkum semua materi yang Ibu berikan dari awal sampai sekarang nih, motivasi dan upah ya. Ibu bilang kalau nggak keburu, foto, gercep aja dah, cepet ya, gerak cepet. Oke, klik PHK ya. Kamu baca pemutusan hubungan kerja, baca sendiri, kamu foto, nanti di rumah sambil santai dibaca sambil diringkas. Oke, anak-anak Ibu sekalian, dari awal tadi Ibu sudah sampaikan semua ya, administrasi kepegawaian. Kamu kelas 11 ini belum Ibu kasih tugas ya nak ya. Tugas Ibu hanya untuk awal ini nggak terlalu berat deh. Kamu ngerangkum aja apa yang Ibu bicarakan tadi, yang Ibu sampaikan tadi ya. Ibu kalau kamu kelewat ya boleh kamu cari informasinya di internet. Klik aja administrasi kepegawaian, nanti keluar apa yang kamu ingin ketahui. Tulis di buku kamu ya, minimal 3 lembar, jangan selembar itu karena panjang tadi Ibu ngasih materi itu ya nak ya. Di foto, kirim ke Ibu lewat email boleh, lewat telepon boleh. Telepon Ibu 08131 5901 948 08131 5901 948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.